Masih ingat beberapa bulan lalu di negeri kami ramailah pesulap merah bertengkar dengan Gus Samsuddin. Gus Samsuddin ini mengklaim dirinya membaca kitab namanya Syamsul Ma'arif Kubra. Ini bukan ilmu tasawuf, ya. Dan sekali lagi kita katakan ini bukan ilmu tasawuf. Di bagian ilmu inilah banyak terjadi orang begini. Dia klaim dirinya, dia katakan dia dakwah dirinya ahli tasawuf, dia dapat ilham, ternyata yang mengilhamkan adalah bukan ruh-ruh suci, tapi jin-jin yang menyerupai Imam Ghazali. Lalu beliau mengatakan, saya pun tertarik mencari kebenaran dalam ilmu kebatinan. Jadi Imam Ghazali pernah belajar ilmu kebatinan. Kebatinan ini ada yang seperti tadi, ya, ujung-ujungnya dia menjadi Tuhan, ya. Tapi ada juga yang ilmu yang disebut ilmu hikmah. Di tanah Jawa disebut ilmu hikmah, bukan hikmah kalam. Ini hikmah, baca ini zikir 1000 kamu dapat ini, baca sekian kali kamu dapat faidah ini. Imam Ghazali bahkan belajar cabangnya disebut ilmu rajah, menulis jimat. Dia tulis jimat. Maka ada namanya rajah angka 15. Jika ditulis pada perut atau pahanya perempuan yang sedang hamil dan mau melahirkan, tidak lahir-lahir, akan mudah lahirnya. Itu ilmu rajah. Imam Ghazali pun belajar ini. Maka di kitab-kitab di pondok dulu kita ada satu kitab judulnya Al-Awfaq. Al-Awfaq dari kata wifik, muwafaqah. Dia tulis rajah agar sesuai angkanya, kualitasnya, jamnya, waktunya, pukul berapa. Dulu dia kira itulah ilmu yang hak, itulah ilmu tasawuf. Dia kira baca sekian kali dapat ini, baca aurat 1000 kali dapat kekuatan ini. Dia kira itulah ilmu tasawuf. Dan saya banyaklah bertemu para ikhwan, dia berhenti di sini. Karena dalam bab ini seseorang akan diberi Allah khariqul adah. Apa arti khariqul adah? Kesaktian, keramat-keramat kecil, tahan api, tahan ditusuk, dibacok, ya? Ada. Kita azan? Baik, kita dengarkan azan dulu. Tadi sampai di mana? Ilmu kebatinan, batiniyah. Masih ingat beberapa bulan lalu di negeri kami ramailah pesulap merah bertengkar dengan Gus Samsuddin. Masih ingat? Gus Samsuddin ini mengklaim dirinya membaca kitab namanya Syamsul Ma'arif Kubra, ya. Itu kitab yang disebut kitab batiniyah, ya. Dia tidak semuanya salah, tapi harus dibaca oleh orang yang ahli, karena ilmunya disebut ilmu tajribiyah. Apa arti tajribiyah? Harus dicoba, harus diriyadhahkan. Namun mereka kurang dalam zauq, hanya memperhatikan angka dan percobaan, tes lagi, tajribah lagi, dibaca lagi, begitu terus. Ilmu ini juga ada di pihak ilmu falsafah, disebut kedokteran terapan, falsafah terapan, kimia terapan. Tapi kita tidak bicarakan itu, kita bicarakan kebatinan, ya. Ilmu-ilmu azimat-azimat itu dari cabang ilmu ini, dan ini bukan ilmu tasawuf, ya.
Ilmu membuat rajah bukan ilmu tasawuf, tapi itu salah satu ilmu yang disebut fannya ilmu huruf dan adat. Apa nama ilmunya? Ilmu huruf dan adat. Karena setiap huruf itu dalam ilmu falak ada angkanya, alif itu ada nilainya, sehingga la ilaha illallah bernilai 165. Karena lam, alif, alif, lam, ha digabungkan semuanya, alif, lam, ha, maka bertemulah jumlahnya berapa? 165. Itu namanya ilmu huruf wal adat. Kita dulu juga belajar itu, seperti sandi-sandi, ya, huruf ada angkanya. Tapi ingat, itu bukan ilmu tasawuf. Namun sebagai sebuah ilmu yang murni, ilmu huruf dan adat bagian dari ilmu yang Allah turunkan juga. Cuma sayang, beberapa orang mensalahgunakan ilmu ini. Akhirnya ilmu huruf dan adat ini bukan dijadikan untuk aurat, tapi dijadikan hanya untuk ilmu sihir, untuk ilmu, ya, sebatas itulah, penglaris, tahu, untuk mahabbah, ya, ada yang dapat itu, pengasihan, ya, hanya sebatas itu. Dan sekali lagi kita katakan, ini bukan ilmu tasawuf. Imam Ghazali dulu mengira itulah tasawuf. Di bagian ilmu inilah banyak terjadi orang begini, karena di saat dia aurat muncullah arwah-arwah, muncullah energi-energi, jin ini, jin itu, dia mengaku dia fulan, dia fulan. Dan saya bertemu beberapa orang yang ingin menjadi tabib. Belajarlah kepada pakar ilmu ini, diberi air yang sudah dikasih raja. Sampai sekarang dibacakan la ilaha illallah, kesurupan jin. Ya, ini akibatnya. Kenapa? Ilmu itu ada khadamnya, ada yang berkhidmat kepada huruf. Dan khadam itu ada yang dari malaikat disebut khadam ulwi, ada khadam yang rendah disebut khadam sufli, yaitu para jin. Dan mereka namanya hampir sama, bentuknya pun hampir sama. Disinilah banyak orang-orang bercanggah dari ajaran Islam. Dia klaim dirinya, dia katakan dia dakwah dirinya ahli tasawuf, dia dapat ilham. Ternyata yang mengilhamkan adalah bukan ruh-ruh suci, tapi jin-jin yang menyerupainya. Oleh karena itu ilham syaratnya berat. Tidak boleh sembarang mempercayai ilham. Mimpi syaratnya pun berat, sehingga tidak sembarang mimpi boleh dipercaya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, ada bab khas mengenai takbir ru'ya, bab takbir, mentakbir mimpi. Karena ar-ru'ya far'un minal wahyi, mimpi itu adalah cawangan daripada wahyu. Maka Imam Ghazali kemudian mencari lagi, karena dia hatinya enggak tenang, jiwanya tidak puas. Sepertinya bukan ini ilmu yang aku cari. Maka dia bertemulah seorang syekh bernama Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini imam, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ujung ubun-ubun sampai ujung kakinya, ilmu ma'rifat asma'ul husna, al-asma'ul husna. Kalau dia berkalam, kalamnya berisi ma'rifat. Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini murid daripada pengarang penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Pernah dengar? Saya beberapa tahun lalu sering bahas ini di kajian-kajian masjid. Imam Al-Qushairi mentalqin dia zikir, mengajar dia zikir. Abu Ali Al-Farmadi, guru Bukhari, guru Imam Ghazali. Tapi Abu Ali Al-Farmadi lebih laju, lebih cepat dia naik rohaninya daripada kawan-kawan yang lain. Setiap kali dia bertanya apa yang terjadi pada dirinya kepada Al-Imam Al-Qushairi, Imam Qushairi tidak jawab. Lalu Imam Qushairi mengatakan, kalau engkau ingin jawabannya, carilah kawanku, namanya Abul Hasan Al-Kharqani,
Maka dia berangkatlah ke Abul Hasan Al-Kharqani. Semua yang dia rasakan, getaran kolbunya, cahaya yang dia lihat, ilham yang dia dapat, Al-Kharqani kata, ini syaitan, ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini dari malaikat, ini dari dirimu, ini dari nafsumu. Semua dijelaskan. Lalu dihantarkan ke babul ilm. Akhirnya beliau menjadi wali Allah Al-Kabir, wali kutub kabir. Inilah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah alim pun masih berguru. Tapi aneh kawan kita baru magistir ya, baru sarjana tingkat 1, baru PhD, sudah tidak mau bermursyid. Imam Ghazali semua muridnya adalah orang-orang yang ilmunya hari ini di atas PhD. Satu majelis yang hadir cuma boleh orang yang lolos diuji, sekitar 300 orang lebih kurang. Tidak boleh sembarang orang masuk ke majelis Imam Ghazali. Hanya 300 orang, dan itu orang-orang alim dari semua penjuru negeri. Tapi beliau pun kemudian mengambil guru jadi mursyidnya kembali. Maka kita malu kepada Imam Ghazali. Kita mesti punya guru lagi. Karena di atas langit selalu ada langit. Di atas orang alim pasti ada orang alim. Apa kata beliau? Inilah ringkasannya. Jadi kitab yang panjang itu saya ringkas paling ujung. Beliau mengatakan, lalu aku masuk kepada jalan sufiyah, turuqus sufiyah, jalan-jalan para sufi. Saya bacakan teksnya sedikit. Thumma inni lama faraghtu min hadhihi al-ulum aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah. Setelah aku melewati ilmu filsafat, materialism, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu semua ilmu sampai ilmu kebatinan, dia menjadi orang sakti. Aku kemudian cenderung kepada ilmu yang baru, yaitu ilmu sufiyah. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa amalin. Aku sadarlah bahwa ilmu para sufi hanya sempurna dengan 2 rukun. Rukun pertama ilmu, dan yang kedua amal. Maka kalau ada orang bertasawuf tidak ada amalnya, tidak ada syariatnya, kita curigai dia ini bukan sufi, tapi mudda'i at-tasawuf ya. Di sini hati-hati. Maka sufi al-jami' bain al-zahir wal batin, bain al-syari'ah wal tariqah, bain al-ilmi wal amal. Jadi sufi itu menggabungkan zahir, batin, ilmu dan amal. Dia tidak hanya berkalam tentang Allah, tapi dia juga kemudian berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di negeri kita ini, di Nusantara ini semuanya sama. Muncullah di negeri Aceh sana dulu kelompok namanya Wujudiyah. Dia berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, tapi dia tidak lagi bersyariat. Apa kata dia? Wujuduna wujudullah, wujud kami hakikatnya wujud Allah. Maka mereka tidak lagi sembahyang, tidak lagi zakat, tidak lagi haji umrah. Kenapa? Haji umrah, haji saja di dalam qalbumu, berputarlah mengelilingi jiwamu. Dulu seperti itu. Ada. Ini yang dibantah oleh pengikut-pengikut Imam Ghazali yang ada di negeri ini. Maka muncullah para masyayikh, muncullah para ulama. Di tanah Banjar ada Datuk Kelampayan, dia tulis kitab khusus untuk mengkritisi, meluruskan kesalahan orang memahami tasawuf. Ini diambil dari kalam Imam Ghazali, innama tatimmu bi'ilmin wa amalin. Tasawuf itu mesti ada ilmunya, mesti ada amalnya. Orang beramal tanpa ada ilmu beban. Datang kepada mursyid, apa kata mursyid? Amalkan ini 5.000, tapi tidak ada ilmunya. Maka dia mikir, waduh, ini beban apa lagi nih ya, beban hidup sudah banyak, beban pekerjaan sudah banyak, masa tambah lagi beban dari guru ya. Datang ke mursyid, suruh kamu amalkan salawat ini 7.000 sehari, pingsan dia ya. Tapi jika dia diberikan ilmu, kenapa zikir 1.000, 2.000, 5.000, dia akan sadar dan faham. Apakah kita adil kepada diri? Bekerja dari pagi sampai petang. Alasannya apa? Ingin mendapatkan ringgit. Sahih? Ya.
Bagaimana mungkin ingin mendapatkan ringgit langit, dolar langit, jika kita tidak rajin mengetuk nama Allah di dalam kalbu minimal 1 jam sehari. 1 jam sehari cukup, 60 menit sehari sebut nama Allah setiap hari. Apabila kita istiqomah bekerja untuk membangun rumah di dunia yang berakal kita tinggalkan juga, untuk menafkahi istri yang nanti mungkin dia duluan wafat atau kita yang duluan meninggal. Kenapa kita tidak adil lalu dan menabung nama Allah di dalam kalbu untuk membangun rumah di akhirat? Nabi mengatakan satu subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu satu pohon di surga, satu pokok di surga. Kenapa orang tidak amalkan ini? Berangkat bekerja pulang, bacalah itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Imam Ghazali sampai kepada sadaran ini karena dia pun punya muridnya hanya kagum kepada ilmunya. Ketika dia salah, muridnya kemudian kritik dia. Dan ini tidak terjadi di kalangan sufi. Sufi itu mereka beradab, mereka tidak meyakini gurunya sebagai nabi. Maka jika guru salah, bagi dia maklum, karena guru bukanlah nabi yang maksum, yang tidak berdosa, tidak pernah salah. Itu siapa? Nabi. Para anbiya, kalau mursyid boleh salah? Boleh. Ada mungkin mursyid terjebak maksiat, mungkin. Tidak memperlakukan mursyid seperti orang-orang yang selevel malaikat. Sungguh aneh ada murid mengatakan, oh, dia kan orang tarekat, dia sufi, kenapa dia melakukan ini? Dia lupa mereka masih manusia. Nah, kata Imam Ghazali, wa kana hasilu ulumihim qat'a uqubatin nafs. Puncak buah daripada ilmu tasawuf itu ada 3. Pertama, memutus uqubatin nafs, efek-efek bahaya yang ditimbulkan oleh jiwa. Maksudnya menaikkan darjah dari jiwa yang ammarah kepada jiwa yang mutmainnah. Dan yang kedua, at-tanazzuh an akhlaqiha al-mazmumah wa sifatiha al-khabithah. Membersihkan jiwa daripada akhlak-akhlak yang tercela, wa sifatihal khabithah, dan karakter dasar jiwa yang sangat keji. Dalam riwayat yang disebutkan ulama-ulama kita, ini riwayat Israiliyat tapi maknanya sahih, sesuai dengan makna tentang ayat yang menyebutkan an-nafs al-ammarah bisu. Allah berkalam kepada jiwa, wahai jiwa, wahai nafs, aqbil, aqbil. Kata nafs, man anta, siapa kamu, suruh-suruh aku. Allah kalam kepada jiwa, jiwa jawabnya apa? Man anta, siapa kamu, suruh-suruh aku. Lalu Allah suruh lagi, aqbil. Dia masih jawab, kamu siapa? Saya siapa? Kamu suruh-suruh. Akhirnya Allah yang menciptakan jiwa, Allah puasakan dia sekian lama. Setelah jiwa ini lapar, baru dia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, anta Rabbi wa ana abduka. Maka cara untuk menundukkan jiwa, caranya adalah mempuasakannya. Puasakan lisan dari kalam, puasakan mata dari memandang yang haram, bahkan yang mubah. Puasakan telinga dari mendengarkan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi hari ini ustaz pun hobi bergunjing, menggunjingkan sesama ustaz. Ya, ini dosa-dosa kita ini, Tuan Guru. Para syekh pun hobi mencari kesalahan syekh yang lain. Jemaah tariqah mencari kesalahan tariqah yang lain. Aswaja mencari-cari kesalahan kelompok yang lain. Sampai kapan ini akan berlaku? Ini ciri-ciri orang yang
gagal bertasawuf, gagal beragama, ilmunya untuk mencari kesalahan orang. Terbersit sekali ingin mencari kesalahan orang, berarti kita gagal bertuhan. Nafsnya nafs lawamah, nafsnya nafs ammarah, ya, yang ta'mur bisu, mengajak kepada yang buruk. Dan ini tidak mungkin, kata Imam Ghazali di kitab yang lain, kecuali dibimbing, dididik, dibina oleh seorang mursyid yang wasil ilallah. Tidak mungkin. Semursyid ini dulu pernah juga dibimbing oleh gurunya, gurunya dibimbing oleh gurunya, gurunya bersambung kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sudah hafal ribuan hadis, mengerti istidlal kitab dan sunnah, memahami qaid-qaid fiqhiyah dan usul fiqh, mampu menafsir, mengerti mana aliran-aliran yang bercanggah dari Islam, mana yang tidak. Tapi dia mengatakan di akhir kitab ini, saya pun belajar karena ingin hubbul jah, cinta kepada tuah, ingin disebut orang alim, alim allamah. Maka dia sudah dapat gelar itu, hujjatul Islam. Apa makna hujjatul Islam? Siapapun yang mendebat Imam Ghazali pasti kalah, pasti kalah. Maka Imam Ghazali ini disebut Nabi Musanya umat Islam, Nabi Musanya umat Islam. Apapun dia debat. Maka dia tulis kitab Ihya untuk para ulama. Jadi sebenarnya kitab Ihya itu berat dikaji, karena beliau hadiahkan untuk para santri dan para ulama. Tapi kemudian ada ringkasannya, Mukhtasar Ihya, ini bolehlah untuk orang awam. Tapi yang tebal itu 4 jilid itu untuk para ulama. Ya. Tapi ulama pun salah faham, akhirnya kritik dia lagi. Ghazali hadisnya palsu. Berarti dia tidak mendapatkan faidah dari Imam Ghazali. Dan yang terakhir kata beliau, puncak dari bertasawuf, yatawassal biha ila takhliyatil qalbi an ghairillah wa tahliyatihi bi dzikrillah. Puncak tasawuf itu ketika kalbunya kosong dari selain Allah, wa tahliyatihi bi dzikrillah, lalu menghiasinya dengan nama-nama Allah. Inilah yang disebut sufi. Idzan man hum sufi? As-sufi man khala an qalbihi ma siwa Allah. Orang yang di kalbunya sudah tidak ada lagi kecuali nama Allah. Wa man ishtaghala bi dzikrillah. Orang yang kalbunya sibuk menyebut nama Allah. Kalbu menyebut nama Allah. Coba sebut nama Allah dalam hati, terdengar tak? Baca Allah dalam hati, lisan tidak baca. Nah, itu disebut zikir qalbi. Imam Ghazali mendapatkan kalam ini dari kalam Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi katakan kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, pejamkan matamu, kunci mulut dan lidahmu, bacalah nama Allah dengan kalbumu. Baru dia lakukan. Nah, ambil ilmu ini kepada para mursyid kita, ya. Di Malaka banyak mursyid, silakan ambil ilmu, disebut talqin. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, rasa dahsyatnya zikir ini tidak diperoleh kecuali dengan talqin dari ahlinya. Karena ahlinya ini kalbunya bersambung kepada kalbu Rasulullah SAW. Kalbu yang berzikir mutlak hanya kalbu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menumpahkan ini kepada para sahabat yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Maka hampir semua jalur-jalur tasawuf hari ini bercabang daripada Sayyidina Abu Bakar. Inilah tariqat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah. Lalu yang kedua Sayyidina Ali. Hampir semua tariqah lewat Sayyidina Ali kecuali Naqsyabandiyah. Dia punya 2 jalan. Jalan Siddiqiyah Abu Bakar Siddiq, jalan Alawiyah Sayyidina Ali. Maka bersanad kepada Sayyidina Ali bukanlah Syiah. Ya, bersanad ke Sayyidina Ali bukanlah tasyayyu. Bukan.
itu justru adalah tanda sahihnya seorang bertariqah. Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, bandar ilmu. Coba bayangkan bandar, apa saja yang ada di dalamnya? Ada pasar, ada masjid, ada maktabah, ada library, ada tempat hiburan, ada hotel, tempat menginap, ada macam-macam. Kalau di Melaka banyak resort ya. Ada semua. Apa kata Rasulullah? Pintunya Ali. Hadis ini sahih. Tapi orang yang disebut kelompok Nasibiyah, apa nama kelompoknya? Nasibiyah, pembenci keluarga Nabi. Mereka mengatakan hadis ini palsu. Ini ciri-ciri kelompok Nasibiyah. Kelompok ini lawan dari Rafidah, yang di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak Nasibiyah, tidak Rafidiyah. Semoga Allah terima akidah kita semua. Bapak, tuan, puan, syaikh, para asatidz, saudara-saudari kemurahan Allah, lebih kurang itulah ringkasan, baru ringkasan manhaj ilmu tasawuf yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya ittifaq ulama Azhar, kesepakatan ulama Azhar dan ulama-ulama ahlu sunnah sedunia, bahwa berahlus sunnah itu yang ketiga setelah berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang empat, yang ketiga bertasawuf, manhajnya manhaj Imam Al-Ghazali ya. Penciriannya apa? Dia bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melanggar syariat ya. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menampung ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, dan juga ilmu tasawufnya. Amin ya rabbal alamin.